Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan yang kelima mata kuliah struktur dan perkembangan hewan, kita akan membahas tentang sistem integumen dan sistem otot pada vertebrata. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini di pertemuan kelima yaitu sistem integumen pada ikan dan derivatnya, kemudian ada sistem integumen pada tetrapoda dan derivatnya atau keturunannya, dan fungsi dan struktur otot secara umum. Sistem integumen itu terdiri dari kulit dan turunannya. Secara umum, kulit pada vertebrata disusun oleh lapisan epidermis berasal dari lapisan ektoderm. Kemudian ada dermis berasal dari lapisan dermatom yang terbentuk dari bagian lateral dan ventral mesoderm somatik. Kemudian ada hipodermis atau lapisan sekutan terletak di antara sistem integumen dan sistem otot, tersusun atas jaringan ikat longgar dan jaringan adiposa lemak. Nah, ini sistem integumen pada vertebrata, contohnya struktur umum dari kulit vertebrata. Bisa dilihat ini ada epidermis, kemudian dermis, kemudian ini yang A, stratum corneum, stratum basal, membran basal, dan jaringan yang menghubungkan ini jaringan fibrosel, serabut jaringan penghubung. Kemudian antara A dan B ada beberapa lapisan sel di bermacam-macam tingkat kematangan. Nah, ini perkembangan dari kulit embrionik. Dari sini ya, yang A ada sel crest neural yang berprogres ke dermis. Kemudian di sini ada periderm, stratum basal dan basal lamina. Kemudian ada dermatom dan myotom. Kemudian ektoderm ini terdiri dari dermatom, myotom, dan skeletom. Kemudian ke sini ada lapisannya, ada epidermis, kemudian ada membran basement, kemudian dermis dan hipodermis. Sistem integumen pada vertebrata. Satu epidermis terdiri dari lapisan stratum corneum, stratum lucidum, stratum spinosum, dan stratum basal. Pada organisme vertebrata darat, lapisan epidermis mengalami keratinisasi membentuk lapisan keratin di bagian stratum corneum, yaitu untuk membantu beradaptasi pada kondisi lingkungan yang kering dan abrasi. Kemudian dermis, sebagian besar lapisan ini mengandung jaringan ikat fibrosa yang banyak mengandung kolagen. Pada ikan dan vertebrata air termasuk cetacea dan squamata air, zat kolagen dari dermis biasanya disusun dalam lapisan teratur yang membentuk strata compactum yang dapat dikenali. Pada vertebrata darat, stratum compactum kurang jelas sehingga pergerakan di darat tergantung pada anggota gerak tubuh, sehingga kerutan pada kulit tidak terlalu mengganggu vertebrata darat yang bergerak di udara. Akibatnya, zat-zat kolagen tetap ada, bahkan melimpah di kulit vertebrata terrestrial, tapi serat itu lebih jarang tersusun secara teratur dan biasanya tidak membentuk lapisan yang berbeda. Kemudian integumen pada ikan dan derivatnya ada epidermis, cirinya tipis, lunak, mempunyai banyak kelenjar mukus, uniseluler, beberapa multiseluler, ada yang menghasilkan lendir. Kemudian beberapa ikan mempunyai kelenjar racun yang berhubungan dengan sirip. Kemudian ada fotofor, kelenjar multiseluler yang dapat bercahaya. Fotofor dikelilingi pembuluh darah dan sel berpigmen.
Dan lapisan berikutnya dermis. Ciri-cirinya terdiri dari stratum compactum dan spongiosum. Ikan mempunyai sisik yang berasal dari dermis dan kromatofor. Kemudian ini ada contohnya pada Chondrichthyes, ikan Chondrichthyes. Pada ikan bertulang rawan tidak terdapat tulang dermal seperti pada kelompok ikan primitif, tetapi sisik plakoid tetap dipegangkan. Kemudian sisik inilah yang memberi kesan kasar pada permukaan kulit. Kemudian dermis itu terdiri dari jaringan ikat berserat, terutama serat kelatin dan kolagen, yang susunannya teratur membentuk lapisan seperti kain di dermis. Bagian ini mampu memberikan kekuatan kulit dan mencegah kerutan saat berenang. Yang pada ikan Chondrichthyes pada kulit hiu, bagian-bagiannya ini. Yang ini ada spin, basal plate. Kemudian ini pada giginya ada dentin, enamel, ada lapisan epidermis dan dermis. Nah, ini sekarang ke ikan yang kelompok Opthies. Dermis ikan Opthies dibagi menjadi lapisan jaringan ikat longgar di bagian luar dan dalam berupa jaringan ikat padat. Pada Opthies, sisik dermal sebenarnya tidak menembus epidermis, tetapi mereka sangat dekat dengan permukaan sehingga memberi kesan bahwa kulitnya keras. Integumen pada ikan Opthies seperti ini contohnya. Ini juga. Kemudian integumen pada amfibi, epidermisnya multilayar, tipis, lunak, stratum corneum mengandung keratin terutama yang hidup di darat. Dermis terdiri dari stratum compactum dan spongiosum. Pada bagian atas dari dermis terdapat chromatofora yang memberi warna pada kulit. Mempunyai kelenjar mukus multiseluler. Pada beberapa spesies mempunyai kelenjar granular, misalnya kelenjar keratoid. Kemudian untuk turunannya, pada epidermis ada sel Leydig mengeluarkan sekret yang mampu menangkal virus atau bakteri. Pada dermis terdapat kelenjar mukus dan kelenjar racun. Nah, ini integumen pada amfibi dan derivatnya. Kulit amfibi. Nah, ini epidermis pada reptilia. Integumen pada reptilia, epidermis ciri-cirinya mengandung stratum corneum sangat tebal yang banyak mengandung keratin. Stratum corneum berkembang baik sebagai bentuk adaptasi untuk hidup di darat. Memiliki sisik epidermal, tidak mempunyai kelenjar mukus. Mempunyai kelenjar granular yang menyimpan sekret untuk proteksi, feromon, kelenjar femoral pada kadal jantan. Kemudian dermis lapisannya tipis dan dari sebagian atas banyak ditemukan chromatofora. Derivatnya kelenjar femoral pada kadal jantan, carapace, dan plastron pada penyu. Ini kulit dari reptil, bisa dilihat bagian-bagiannya. Integumen pada reptilia dan derivatnya, misalnya pada kulit cangkang kura-kura dari bagian atas dan bawah, dan bagian-bagiannya. Kemudian ini integumen pada apes dan derivatnya, pada bagian epidermis, kulit pada burung tipis, kering, tidak ada kelenjar kecuali kelenjar uropygial dan kelenjar minyak pada lubang telinga luar atau di sekeliling kelaka pada beberapa spesies. Epidermis yang memiliki zat tanduk ditemukan pada bulu, paruh, cakar, dan taji. Tubuh ditutupi oleh bulu, cakar terdapat pada ujung jari dan sayap. Taji merupakan tulang dermal ditemukan pada kaki jantan ayam petarung
taji pada beberapa spesies ditutup oleh lapisan tanduk dan berfungsi atau bergabung dengan tarso-metatarsus. Kemudian lapisan dermisnya tidak terdapat kromatofora pada dermis, pigmen hanya ditemukan pada bulu dan sisi. Turunannya bulu, cakar, taji, kelenjar uropigial. Nah, ini bulu dan skala pada burung. Nah, ini bisa dilihat bagian-bagian dari kakinya dan cakarnya. Ini adalah penampakan dari morfologi bulu pada apes. Bisa dilihat di sini bagian-bagian bulunya terdiri apa saja. Ini tajinya. Kemudian kelenjar uropigial terdapat pada bagian dorsal ekor burung atau uropigium. Fungsinya mengeluarkan minyak yang berfungsi untuk meminyaki bulu. Jadi fungsinya minyak itu supaya bulunya tidak kering sehingga menyeimbangkan saat terbang. Kemudian integumen pada mamalia dan derivatnya. Epidermis, lapisan dari dalam ke luar, adalah stratum basal. Terdiri dari atas selapis sel berbentuk kubus dan silindris. Lapisan sel polihedral, sel bentuknya pipi. Ditemukan sel keratinosit, melanosit, sel Merkel. Kemudian aktif bermitosis. Kemudian stratum spinosum 8-10 lapis, terdiri dari sel-sel kuboid poligonal agak pipih berbentuk duri karena mengkerut. Ditemukan sel Langerhans, keratinosit, mulai sekresi perikeratin, absorpsi melanin. Masih bisa bermitosis. Stratum basal dan stratum spinosum membentuk stratum malpighi atau stratum germinativum. Kemudian yang C ini stratum granulosum, terdiri dari 3-5 lapis sel yang pipih zona transisi. Berisi butir-butir keratohyalin membentuk granula lamelar, tidak mengalami penurunan sel. Kemudian D, stratum lucidum, lapisan bening, organel dan inti tidak ada, hanya dijumpai pada kulit tebal. Pada kulit tipis stratum lucidum tidak berkembang, mengandung eledin atau prekursor keratin, tanpa inti dan organel. Kemudian E, stratum corneum, lapisan sel bertanduk 25-30 lapisan sangat jelas pada permukaan darah. Untuk sel pipi tanpa inti dan organel. Kali keratin dan lipid merupakan barrier yang kuat. Bagian permukaan dapat mengelupas. Ini contoh dari kulit mamalia dan bagian-bagiannya. Kemudian ke lapisan dermis, ada stratum papillare. Dermis bagian permukaannya 20% dari dermis terdiri dari jaringan ikat areola lemak, membentuk penjorokan ke dalam epidermis yang disebut papilla dermis. Memiliki ayam pembuluh kapiler, terdapat reseptor sentuhan, terdapat folikel rambut dan kelenjar, banyak mengandung sel fibroblast, makrofag, leukosit, dan lain. Kemudian yang B, stratum reticular, lapisan dermis terdalam, 80% dermis, terdiri dari jaringan ikat padat tidak teratur, sifat lebih padat daripada stratum papillare karena banyak mengandung serat kolagen dan elastis. Fungsinya memberi kekuatan, elastisitas, oksidatif. Kemudian yang lapisan ketiga, hipodermis atau seputan, banyak mengandung lemak, beberapa jaringan ikat longgar. Fungsinya mendapatkan kulit pada jaringan di bawahnya, cadangan energi, insulin suhu tubuh. Derivat epidermis terdiri dari kelenjar, keringat, minyak susu, rambut, tanduk jula dan rangga, dan kuku. Ini kelenjar, keringat, dan minyak pada kulit mamalia.
Kemudian ini kelenjar susu pada mamalia. Dan ini rambut, satu rambut dan bagian-bagiannya. Dan ini kuku, cakar, dan telapak dan bagian-bagiannya. Ini adalah tanduk, cula atau rangga. Ini juga contoh hewannya. Kemudian sekarang ke sistem otot pada vertebrata. Fungsi otot untuk proteksi atau pelindung, lokomosi pergerakan, kemudian estetika pemberi bentuk tubuh. Penggolan-penggolan otot dibedakan menjadi otot polos, lurik, dan jantung. Ini penggolan-penggolan otot. Ada bagian-bagian otot. Ini bagian-bagiannya, ini semuanya otot. Kemudian ada sel otot, terus ada epimysium, permysium, endomysium, dan bagian-bagiannya ini. Nah, ini otot halus. Seperti ini penampakannya dan bagiannya. Kemudian ini otot rangka. Kemudian ini organisasi otot secara aksial. Ini contohnya pada sistem otot pada ikan, pada hiu, pada ikan kap ini. Kemudian ini otot pada ikan hiu dan bagian-bagiannya. Ini sistem otot pada ikan, otot secara aksial, bisa dilihat. Ini juga ini otot branchiomerik pada ikan. Bagiannya ada di mana saja ini. Ini juga. Kemudian ini sistem otot pada tetrapoda, otot apendikular. Ini pada salamander dan kucing. Nah, ini pada tadi ya, salamander, kucing, dan hiu. Ini juga sama. Kemudian sistem otot pada tetrapoda pada katak. Kemudian ini otot lingua pada bunglon. Pada lidahnya ini terdiri bagian-bagian, ini lidah. Kemudian ada lagi yang ujungnya. Kemudian ini ada otot akselerator. Ini sistem otot pada tetrapoda ya, seperti pada burung. Kemudian ini pada kuda. Oke, terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan, jika tidak kita berjumpa ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.